Kecelakaan atau celaka likulli humazatil lumazah, untuk pengumpat dan juga pencela. Kita lihat ayat yang kedua, alladzi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kinten-kinten nyambung tuh, Pak. Yap. Ini kita ayat yang pertama kan kecelakaan. Likulli humazatil lumazah, yang akan mendapat kecelakaan adalah orang yang pengumpat dan pencela. Siapakah pengumpat pencela? Lihat ayat yang kedua, allazi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tentunya akan ada penafsiran, ada gambaran tidak nyambung. Tapi tentu ada rahasia yang akan kita pelajari di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyatin, bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun likulubina hina jahlina wa hayratina. Faya rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi kulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul beriktikaf di masjid ini, dan sama-sama kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini sampai pada Al-Quran surah Al-Humazah, surah yang ke-104.
A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadzanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang maha tahu maksud daripada firman Allah tersebut. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, mengawali penyampaian pada pagi hari ini, tidak lupa saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau nanti yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan, dan itu pun mohon untuk langsung diberitahukan, karena tidak ada maksud dan tujuan bahwasannya saya yang menyampaikan lebih tahu daripada Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Surah Al-Humazah ini makiyatun, suratul humazati makiyatun. Surah Al-Humazah ini termasuk kelompok surah makiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Nuzilat ba'da suratil qiyamah. Surah Al-Humazah ini diturunkan setelah surah Al-Qiyamah. Wahia tis'u ayatin wa salasuna kalimatan wa mi'atu wa salasuna harfan. Surah Al-Humazah ini tis'u ayatin, ada 9 ayat, wasalasuna kalimatan 30 kalimah, wa mi'atu wasalasuna harfan, ada 130 haraf. Itu sedikit gambaran tentang surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah ini berkaitan dengan asbab nuzul. Asbab nuzul artinya sebab turun ayat ini. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tafsir yang disampaikan oleh Qala Ata'un wal Qalbi Wasadi, Imam Ata dan juga imam yang lainnya menyampaikan nuzilat hadis surah fil Akhnas ibn Syuraikin. Surah ini diturunkan berkaitan dengan perilaku Akhnas bin Syuraik. Kana yalmizun nasa wa yaktabahum wa bi khosati Rasulillah. Karena sisi buruk, sifat tercela yang dilakukan oleh Akhnas bin Syuraik ini, kana yalmizun nas, kebiasaannya adalah yalmizuna, suka mengumpat manusia, wa yaktabahum, dia gibah,
wa bi khassati Rasulillah, terkhusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Muqatil. Tadi yang menyampaikan adalah Imam Atha. Sekarang yang menyampaikan adalah Muqatil, sama-sama ahli tafsir. Nuzilat bil Walid bin Mughirah. Surah ini diturunkan kepada Walid bin Mughirah. Kana yaktabun nabiyya wa miwaraihi wa yat'anu fihi wajhihi. Karena kebiasaan Walid bin Mughirah ini adalah yaktabun nabi. Dia adalah orang-orang yang suka gibah terhadap baginda Nabi. Min waraihi, di belakang Nabi. Wayat anu fi wajhihi, apabila berada di dekat Nabi, di depan Nabi, wayat anu, dia selalu mencela, menghina Nabi. Ini adalah Walid bin Mughirah. Wa akhraja Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menyampaikan nuzilat fi Jumail bin Amir. Surat ini diturunkan kepada seseorang yang bernama Jumail bin Amir. Dari sekian riwayat yang disampaikan, kalau digabungkan, bahwasanya surat ini sesuai dengan nama Al-Humazah. Kenapa surat ini dinamakan surah Al-Humazah? Karena dalam ayat yang pertama ada lafaz humazah. Wailul likulli humazah. Ada lafaz humazah. Sehingga surat ini populer dinamakan surat Al-Humazah. Dari sekian riwayat yang tadi yang berkaitan apakah surat ini diturunkan kepada Ahnas bin Syuraik, apakah diturunkan kepada Walid bin Mughirah ataupun Jumail bin Amir, tentunya yang menjadi pokok dalam surat ini menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab, memberikan siksaan yang teramat berat kepada kelompok Al-Humazah Lumazah. Dan tentunya Al-Humazah Lumazah ini bukanlah sifat yang khusus untuk orang-orang tersebut yang tadi telah disampaikan, baik Ahnas, Walid ataupun Jumail, tapi ini akan menjadikan pelajaran yang sangat berharga untuk setiap orang, yang mana orang tersebut sifat dan karakternya sama dengan dari mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini disampaikan tentunya bukan untuk seseorang. Apakah ini untuk si A, untuk si B, untuk orang ini, orang yang tinggalnya di sini, bukan. Ayat ini menyeluruh, dan tentunya saya menyampaikan di awal ini karena sifat lumazah dan humazah itu adalah sifat yang sering kita perbuat. Bukan orang lain, saya sendiri. Ini sengaja disampaikan di awal agar menjadi perhatian bersama. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita mulai bahas per ayat daripada surah ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Tadi secara terjemah sudah disampaikan, wailun, celakalah, likulli humazatin, bagi setiap pengumpat, lumazatin, dan pencela. Ini tentunya akan berkaitan dengan wamim ma'asilisan, maksiat ataupun dosa, yang mana maksiat dan dosa tersebut ditimbulkan daripada lisan kita. Karena humazah lumazah ini berkaitan dengan dosa lisan.
Dan tentunya dosa lisan ini adalah termasuk kelompok dosa yang sangat besar. Mana yang menjadi dalil? Karena begitu besar dosa yang sering ditimbulkan daripada lisan ini, maka nanti di hari akhir lisan ini tidak bisa berhujah. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim. Lidah ini akan Allah kunci karena lidah ini sudah teramat banyak melakukan dosa. Oleh karena itu tentunya akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita dengan menelaah dan mengkaji firman Allah surah Al-Humazah ini. Diawali dari kata wailun. Kata wailun ini sering disampaikan dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin, wailul lil musallin, pernah disampaikan dalam surah Al-Ma'un. Yang dimaksud dengan wailun, halakun syadidun, kecelakaan yang teramat besar. Halakun hailun awadin fi jahannam. Saya lihat dalam tafsir Labid An-Nawawi, dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan wailun itu sering disampaikan wailun adalah wadin fi jahannam min qoin wadamin, adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Min qoin wadamin, lembah ini, jurang ini min qoihin wadamin, dari nanah dan juga darah. Dan wailun ini likainun likulli humazatin lumajah, Allah peruntukan untuk humazah dan lumazah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan humazah dan lumazah ini, para ulama berbeda pemahaman. Tafsiran yang pertama yang dimaksud dengan lumazah dan umajah, qala Abu Ubaidah waz-Zujaj, yang disampaikan oleh Imam Abu Ubaidah, al-humazatu alladzi yagtabun nas. Mohon maaf, nanti akan banyak pengertian lumazah dan juga humajah. Ini berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh para ulama, walaupun dalam terjemahnya cukup ringkas. Humazah adalah pengumpat, lumazah adalah pencela. Pengumpat dan pencela itu sebetulnya hampir-hampir sama. Saya ulang, pendapat Abu Ubaidah yang dimaksud dengan humajah allazi yagtabun nas. Ini pendapat Abu Ubaidah memberikan makna humazah dan lumajah, maknanya sama. Yang dimaksud humajah dan lumajah adalah allazi yagtabun nas, orang-orang yang suka gibah terhadap manusia yang lain. Mohon maaf, saya sering mengatakan gibah. Gibah ini adalah menceritakan kejelekan orang lain dan yang diceritakannya sesuai dengan kenyataan. Kalau yang disampaikan, yang diceritakan tidak sesuai dengan kenyataan, itu bukan gibah, tapi namanya fitnah. Gibah dan fitnah ini sama-sama dosa besar. Menceritakan kejelekan orang lain, padahal kejelekan tersebut ada pada dirinya. Kita menceritakan seseorang namanya Jaid. Jaid ini dia orangnya sombong, dan benar Jaid ini adalah orang yang sombong. Itu adalah gibah. Nah, humazah, lumazah menurut Imam Abu Ubaidah adalah allazi yagtabun nas, orang-orang yang suka gibah terhadap orang lain. Yang kedua, pendapat yang lain, al-humazah dan lumazah ini dibedakan. Kalau humazah
berkaitan dengan ucapan. Kalau lumazah dengan perbuatan. Menceritakan orang lain, dia diceritakan orang ini sifatnya A, B, dan C, yang diceritakan adalah sifat yang tidak baik, itu namanya humazah. Kalau lumazah, dia memberikan isyarat. Nanti dalam tafsirannya biasa dengan kedipan alis ataupun ada sikap-sikap yang mana sikap tersebut mengkerdilkan orang lain, menghinakan orang lain. Bisa dengan telunjuk, bisa dengan gerak tubuhnya. Itu namanya lumazah. Yang ketiga yang berkaitan dengan humazah dan lumazah ini disampaikan oleh Mujahid atau bin Ribah, oleh Imam Al-Waqala Abul Aliyah, Imam Abul Aliyah wal Hasan wa Mujahid wa Atobni Abi Ribah. 4 imam ini menyampaikan al-humazah alladzi yaktabur rajul fi wajhi wal lumazah alladzi yaktabuhu min khalfihi. Perbedaan antara humazah dan lumazah ini, menurut imam yang 4 ini, kalau al-humazah adalah alladzi yaktabur rajul fi wajhi. Dia menceritakan kejelekan orang lain fi wajhi, di hadapan orang tersebut. Kamu jelek, kamu kasar. Menceritakan kejelekan orang tersebut di hadapan orang tersebut, itu namanya humazah. Lalu yang dimaksud dengan lumazah alladzi yaktabuhu min khalfi. Dia menceritakan kejelekan orang lain di belakangnya. Itu beda humazah dengan lumazah. Wakila, pendapat yang lain, alladzi yu'ibuka fil ghaib alladzi yu'ibuka fil wajhi. Tafsiran yang lain antara humazah dan lumazah ini sebaliknya daripada pendapat imam yang tadi. Menurut ulama ini yang dimaksud humazah adalah alladzi yu'ibuka fil ghaib. Ini humazah. Humazah ini adalah menjelek-jelekan, menceritakan kejelekan orang lain fil ghaib, di belakang orang tersebut. Wal lumazah alladzi yu'ibuka fil wajhi. Kalau lumazah adalah menceritakan kejelekan orang lain di depannya. Berarti terbalik daripada pendapat Imam Abul Aliyah Awal Hasan wa Mujahid wa Atha bin Ribah. Satu lagi saya sampaikan perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan makna humazah dan lumazah. Walaupun titik persamaannya adalah menceritakan kejelekan orang lain, yang tentunya termasuk dosa besar. Satu lagi saya sampaikan pendapat para ulama, alladzi yuhmizun nasa biyadihi wa yadribuhum, wal lumazah alladzi yulzimuhum bilisanihi wa yu'ibuhum. Yang dimaksud dengan humazah adalah alladzi yu'mizunas biyadihi wa yadribuhum. Adalah orang yang menjelekkan orang lain, ini sudah menggunakan yad dan juga menggunakan tangan. Wa yadribuhum, bahkan sampai memukulnya. Dan lumazah adalah alladzi yulzimuhum bilisani wa yu'ibuhum. Kalau lumazah menjelekkan orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain bilisani, dengan lisan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, wa hasilu hadhil aqawil. Kesimpulan daripada pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan makna humazah dan lumazah ini, kesimpulannya yurja'u ila aslin wahidin, dikembalikan pada satu permasalahan inti,
wa huwa at-ta'nu wa izharul aib. Dari berbagai pendapat para ulama tadi, ini mengerucut dikembalikan kepada permasalahan yang inti, yaitu at-ta'nu wa izharul aib. Mencela dan juga membongkar, membuka kejelekan orang lain. Itu adalah humazah dan lumazah. Dengan apapun caranya, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, itu termasuk humajah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, untuk orang-orang yang memiliki sifat humajah dan lumajah ini, wailun, Allah sudah persiapkan wailun. Walaupun nanti kalau berbicara dalam 3 ayat yang terakhir, bahwasanya wailun, siksaan itu bukan hanya dirasakan di dunia, di akhirat saja, tapi kecelakaan dan azab itu pun dirasakan di dunia. Ayat yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau hanya kita lihat dalam terjemahnya saja, tentunya ayat 1 dan ayat 2 kalau bicara antara nyambung dan tidak nyambung, tentunya akan ada penafsiran, ada gambaran tidak nyambung. Mangga kita lihat ayat yang pertama, kecelakaan atau celaka likulli humazatil lumazah, untuk pengumpat dan juga pencela. Kita lihat ayat yang kedua, allazi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kinten-kinten nyambung tuh, Pak. Yap. Ini kita ayat yang pertama kan kecelakaan. Likulli humazatil lumazah, yang akan mendapat kecelakaan adalah orang yang pengumpat dan pencela. Siapakah pengumpat pencela? Lihat ayat yang kedua, allazi jama'a malau wa adada, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kalau saya sendiri pemahamannya, rasa-rasanya, bukan kita berbicara tidak nyambung dan tidak nyambung Al-Quran, tapi tentu ada rahasia yang akan kita pelajari di sini. Kalau hanya lihat terjemah saja, kecelakaan untuk orang yang mengumpat dan mencela, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kenapa jadi kesana urusannya? Ini karena kalau mencela kan menghina, kamu jelek, kamu ini, itu kan adalah humazah dan lumazah. Perbuatan dosa yang ditimbulkan dengan lisan, menghina orang lain, mengkerdilkan orang lain. Sementara ayat yang kedua, humazah dan lumazah allazi jama'a malau wa adada, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dalam tafsir ini dijelaskan, ini sambungannya ayat ini seperti apa? Kenapa humazah dan lumazah sifatannya adalah jama'a malau wa adada, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini disampaikan dalam tafsirnya, wa innama wasofahullahu bihadzal wasfil ma'nawi, sesungguhnya Allah memberikan sifat untuk humazah dan lumazah ini bihadzal wasfil ma'nawi, dengan sifat maknawi. Sifat maknawi ini mungkin sifat yang bisa dikatakan maknawi, itu kan artinya tidak terlihat, bukan zohir.
li annahu yajri majros sabab lil humazah wal lumazah. Ini diawali, didasari karena yajri majros sabab, karena yang menjadi sabab orang berbuat humazah dan lumazah dari awalnya dari sini. Itu alasannya. Kalau hanya dilihat ayat 1 dan ayat kedua, saya yakin pemahaman Bapak dan Ibu sama seperti saya, tidak mungkin kurang kesesuaian, tidak nyambung. Nah, ayat 2 ini adalah yang menjadikan dasar orang berbuat humazah dan lumazah karena ayat 2 dan ayat 3 ini. Orang berani menghina orang lain, mengkecilkan orang lain karena jama'a ma lawa adada. Kebiasaan orang tersebut mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dengan harta yang banyak, dengan kekayaan yang banyak, mungkin dengan jabatan yang tinggi, min haitsu innahu ajaba binafsi, akan timbul sifat ujub dalam dirinya. Hati-hati. Sifat ujub ini bukan timbul daripada orang bodoh. Sifat ujub ini bukan timbul dari orang miskin. Sifat ujub ini merasa hebat, merasa lebih baik. Ini karena punya harta, karena dia pintar, karena memiliki jabatan. Nah, karena orang-orang tersebut dia memiliki kekuasaan di orang Quraisy, dia memiliki harta yang banyak, maka dengan mudahnya lisannya, lidahnya menghina orang lain. Itu adalah yang menjadi sebab kenapa yang dimaksud humazah lumazah adalah allazi jama'a malau wa adada, orang-orang yang mengumpulkan harta wa adada dan menghitung-hitungnya. Karena harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kepintaran membuat dia ujub. Ujub itu merasa lebih daripada orang lain. Dia membanggakan dirinya sendiri. Dengan ujub ini dilanjutkan, wa dhanna anna kasratal mali sababun li izzatil mar'i. Dengan harta yang banyak, wa dhanna, dia berprasangka anna kasratal mal, sesungguhnya harta yang banyak, sababun li izzatin, itu menjadi sebab kemuliaan. Disinilah permainan setan dan iblis. Li izzatin wa fadlihi, sehingga karena merasa hebat tersebut, merasa kaya, merasa banyak harta, dia berani humazah dan lumazah. Dia berani menghina orang lain, dia berani mengucilkan orang lain, dia berani mencela orang lain. Bahkan dalam ayat yang ketiga disampaikan, yahsabu anna malahu akhlada. Ini pemahaman yang lebih berat lagi. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka anna malahu, sesungguhnya hartanya tersebut, akhladahu, akan menjadikannya kekal. Oh, ini dia sudah lupa kepada hakikat. Dia berprasangka bahwasanya harta tersebut akan menjadi kemuliaan, harta tersebut akan menjadikan kebahagiaan. Dia lupa dari mana harta tersebut berada. Dia berusaha hebat, tapi dia lupa siapa yang memberikan kekuatan. Ini sudah sama sekali lupa kepada Allah. Ini nanti dalam tafsir termasuk kelompok Qadariyah. Qadariyah ini adalah orang yang menghilangkan hakikat. Orang yang menghilangkan hakikat. Segala sesuatu yang dikerjakan karena usahanya. Segala pendapatan yang dia raih adalah karena kerja kerasnya. Sehingga akhlada, berprasangka bahwasanya harta tersebut akan menjadikannya kekal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras
bagi siapapun yang suka menghina orang lain, bagi siapapun yang suka membuka aib, membuka kejelekan orang lain, yang Allah sampaikan dari ayat 4 sampai ayat yang terakhir. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sedikit saya sampaikan ayat ini berkaitan dengan lafaz, dengan ilmu nahwu, dengan ilmu lugot, dengan ilmu Arab. Lafaz kala itu termasuk kalimat injijar. Artinya di saat Allah menyampaikan dari ayat 1 sampai ayat ketiga, kecelakaan untuk orang-orang yang lumajah, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka hartanya tersebut akan menjadikannya kala. Tidak seperti itu kenyataannya. Jadi yang mereka sangka harta itu akan kekal, tidak seperti itu. Dia berprasangka harta itu sababun li izzatin, akan menjadikan sabab kemuliaan. Bukan seperti itu. Justru la yumbazanna fil hutamah. Dengan perbuatan mereka akan menjadikannya Allah la yumbazanna, Allah akan lemparkan orang-orang tersebut ke dalam hutamah. Bisa sama-sama lihat ayatnya. Kala itu adalah merupakan injijar, peringatan keras, bukan seperti itu. Lalu la yumbazana, kalau di pesantren dalam berbicara ilmu alat ataupun ilmu bahasa Arab, la yumbazana, lam tersebut namanya lam taukid atau lam ibtida. Lalu di ujung la yumbazana ada nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid itu namanya nun taukid sakila. Artinya dalam satu kalimat la yumbazana, Allah menggunakan dua kalimat taukid. Taukid itu penguat. Allah menggunakan kalimat penguat ini karena orang-orang sudah banyak yang tidak percaya. Banyak munkir-munkir, orang-orang yang inkar bahwasanya mereka hidup semaunya, mereka hidup sesuai keinginannya, tidak menghiraukan orang lain. Yang disampaikan apakah akan menjadikan kebaikan ataupun justru mencelakakan, itu adalah sifat orang kebanyakan. Maka Allah berikan peringatan keras, la yumbazanna fil hutamah. Pasti gitu, yumbada itu pasti akan kami lemparkan orang tersebut ke dalam neraka hutamah. Allah karim. Kita sama-sama mengelus dada, sama-sama berpikir, khusus saya sendiri, karena kita hidup bersama orang lain, bersosial, yang tidak jarang perkataan kita menyakiti orang lain, pun tidak jarang, artinya sering. Saya sendiri khususnya gibah, menceritakan kejelekan orang lain, itu sesuatu hal yang sangat-sangat sulit kita jaga. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ancaman yang teramat berat. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tidak sesekali itu. La yumbazanna fil hutamah, bahwasanya dia akan dilemparkan dalam neraka hutamah. Ini yang menjadi perhatian kita dalam ilmu tafsir. La yumbazanna seperti tadi diawali dengan lafaz kala, penolakan keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menggunakan la yumbazana, dua kalimat taukid, dua lafaz taukid, ada lam, la, walaupun hanya la, walaupun hanya satu huruf, itu namanya taukid, penguat. Lalu di ujung ada nun taukid, artinya penguat. Kalau berbicara menggunakan kalimat penguat, kalimat taukid, ini menyatakan sebuah kepastian. Apabila kita
termasuk kelompok humazah lumajah, alladzi jama'a malau wa adada, yang suka mengumpulkan harta dan menyangka harta tersebut akan menjadikan kemuliaan. Khawatir, perhatikan, jangan sampai termasuk kelompok la yumbazanna fil utama, orang-orang yang dilemparkan oleh Allah dalam neraka utama. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, para ulama ahli tafsir memberikan alasan kenapa orang-orang berprasangka harta yang dikumpulkan akan menjadikan kemuliaan ataupun akan menjadikan harta tersebut kekal. Disampaikan yazunnu li jahli'i anna mala'ul ladzi jam'a'u wa addadau yakhludu. Ini diawali daripada jahlah, daripada kebodohan. Kebodohan khususnya dalam urusan akidah. Kebodohan dalam urusan agama. Berprasangka dunia ini akan kekal, dunia ini adalah tempat kemuliaan, padahal li'anna dunia darul imtihan, dunia itu adalah tempatnya ujian, dan dunia ini bukanlah balasan untuk orang-orang yang beriman, bukan. Karena balasan orang-orang yang beriman adalah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, bukan di dunia. Itu disampaikan sedikit gambaran kenapa orang sampai lupa yahsabu annama lahu akhlada. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, berkaitan dengan neraka utama ini. Neraka utama ini bukanlah api yang kita gambarkan di dunia ini. Sama-sama kita lihat dalam terjemahnya, wa ma adro kamal hutomah, ayat yang kelima, wa ma adro kamal hutomah, apakah kamu tahu apa neraka utama ini? Dalam ilmu tafsir, apabila Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pertanyaan, wa ma adro kamal utama, seperti dalam surah Al-Qariyah, Al-Qariyah mal Qariyah wa ma adro kamal Qariyah, nanti akan sama-sama dijelaskan. Al-Qariyah, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Apakah engkau tahu apakah hari kiamat ini? Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan ini didasarkan karena kebanyakan orang lain tidak percaya. Karena apabila mereka sudah percaya tentang neraka utama ini, tidak akan berani menghina orang lain, tidak akan berani dia mengkecilkan orang lain, tidak akan berani dia mencela orang lain karena utama bagiannya. Wama adro kamal utama, bukan berarti Allah tidak tahu, ini mengingatkan kepada kita. Karena kebanyakan orang tidak percaya, dan tentunya kita bukan termasuk kelompok orang ini. Wama adro kamal utama, apakah kamu tahu apa neraka utama ini? Allah sampaikan dalam bentuk pertanyaan, dan pertanyaan tersebut Allah jelaskan kembali dalam ayat selanjutnya, narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Allah karim, na'udzubillah. Neraka utama ini adalah narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Yang dimaksud lapad narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan, ini bukanlah api seperti di dunia. Karena kalau api di dunia ketika dinyalakan dia akan padam, bisa dengan sendirinya karena angin ataupun ya kita siram dengan air.
Tapi narullahil muqadah, hutoma ini adalah Allah, api yang Allah nyalakan abadal abidin, untuk selama-lamanya, tidak akan pernah padam. Narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah, yang masuk ke dalam hatinya. Ini dalam tafsir lapad allati tattali'u alal afidah. Kalau secara dohir sama-sama berbicara tentang kebiasaan, kalau ditanya, khusus untuk saya sendiri, ditanya kalau kita sedang sakit, tangan ini sakit, maka sakit yang ada di tangan tersebut tidaklah sesakit yang ada dalam hati. Sabab lamun urang geus nyeri hate, nu nyerina hate urang, eta teh bahkan sok kababawa nepikeun ka mautna. Apabila seseorang sudah hatinya sakit, dia sudah sakit hati dengan seseorang, maka mau bagaimanapun yang orang tersebut meminta maaf, tidak akan memberikan maaf. Dan juga apabila hati yang sakit, ini akan menjadi efek buruk untuk seluruh anggota badan. Dan apabila hati yang sakit, maka rasa sakit tersebut akan selalu dirasakan ada. Kalau kita sakit tangan, keseleo 1 hari dibetulkan selesai. Sakit gigi luar biasa sakitnya, hanya 1 malam datang ke dokter gigi dicabut, habis selesai sakitnya. Dia sakit kepala berobat, selesai sakitnya. Tapi berbicara sakit hati, luar biasa. Nah, ini adalah gambaran di dunia. Nah, neraka hutoma ini adalah allati tatoli'u alal afidah, siksaan Allah, neraka Allah yang sakitnya siksaan tersebut tatoli'u alal afidah, sampai ke dalam hati. Yang dimaksud sampai ke dalam hati ini bukan seperti ini gambaran kecilnya. Ada sesuatu hal terbakar. Kalau terbakar, dia langsung habis sekaligus. Ada barang terbakar, bahkan manusia terbakar habis sekaligus, seperti orang-orang yang mati, cara dikuburnya dibakar habis sekaligus. Nah, yang dimaksud allati tatali'u alal afidah ini adalah siksaan Allah, neraka yang Allah berikan merupakan siksaan untuk umaja ini sampai ke dalam hati, wa yukhlisu harra'a ilal qulub, panasnya sampai ke dalam hati, fayu'allimu'a wa yaghsha'a, dan panas tersebut senantiasa menutupi hati tersebut. Anna tilkan naro ta'lu ausatal qulubi wa taghsha'a, sesungguhnya api tersebut akan ausatul qulub, berada di dalam hati orang tersebut. Fa innal fuada wastul qalbi, karena fuad itu berada di dalam wastul qalbi. Ini ada kolbun, ada fuadun. Kolbun itu artinya hati, fuad itu pun artinya hati. Samrotul fuadah, buah hati. Kolbun pun artinya hati. Tapi hati ini beda-beda. Kalau fuad ini adalah allati tatoli'u alal afidah. Al afidah ataupun fuadun, hati fuad itu adalah wastol kolbi, yang berada di tengah-tengah hati. Dalam intinya wastol kolbi, bukan hati itu kan besar lah, kalau gitu bisa seperti hati hewan, sama seperti itu. Nah, fuad itu al-afidah ini posisinya ada di tengah-tengahnya, intinya. Lalu watagsyaha, intinya sudah
terkena api, wa taghsha dan seluruh hatinya pun karena intinya sudah terkena panasnya api tersebut, wa taghsha menutupi seluruh hati. Ini sesuai nanti inna alaihi muqsadah fi amadim mumaddadah. Nanti berkaitan untuk inna alaihi muqsadah, penjelasannya nanti akan sama dalam surah Al-Balad. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tentunya siksaan ini sebetulnya tidak bisa kita gambarkan secara jelas kecuali keyakinan kita bahwasanya siksaan ini pasti adanya. Dan yang akan mendapatkan siksaan ini adalah humazatin lumazatin, orang-orang yang lisannya, yang perbuatannya senantiasa membukakan aib, membukakan kejelekan orang lain. Akhirnya kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena humazah lumazah ini tentunya bukan sifat orang lain tapi sifat kita sendiri. Di akhir kita beristighfar 3 kali, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan ini dan segala aktivitas kita yang pernah kita gunakan menjelekkan, menghina, mencela orang lain menjadikan sebab kita dilemparkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka utama. Dan juga di akhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon mudah-mudahan sering disampaikan di bulan Shafar ini, Allah turunkan balai dan musibah itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Tapi kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita terhindar daripada balai dan musibah tersebut. Seandainya balai dan musibah tersebut mengenai kita, Allah mudah-mudahan berikan kita kekuatan, kesabaran untuk menghadapinya. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa umur yang Allah berikan kepada kita disertai taufik hidayah untuk bersama-sama kita meningkatkan amal ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan kebaikan. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hajat kita, seluruh keinginan kita. Tentunya sama-sama di dunia ini kita memiliki keinginan, oleh karena itu keberkahan perjumpaan kita mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul segala hajat-hajat kita. Dan juga kita berdoa untuk seluruh turunan kita, putra-putri kita, cucu kita, mereka adalah zuriat turunan kita. Kita berharap dengan turunan tersebut mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita doakan seluruh turunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih dan solihat, yang masih menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yang sedang mencari pekerjaan Allah mudahkan, yang sudah bekerja Allah berikan keberkahan. Keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang sakit pada saat ini kita pun doakan, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan seperti sedia kala. Diawali dengan istighfar 3 kali, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada sifat humazah, dan juga Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ijabah segala hajat-hajat kita. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ala hadhihi niyatil mazkura wa bi kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.